Jika Anda ingin menaikkan profit, maka melakukan continuous business improvement belumlah cukup. Anda harus melakukan transformasi bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Learn Business Improvement, Transformasi Bisnis, Lean Six Sigma yang ditulis oleh Bapak Wawang Sukmoro. Jika Anda penasaran bagaimana isi buku ini, apa saja tips yang ada di buku ini, dan apa saja yang akan bisa membuat transformasi di bisnis Anda melalui buku ini, kita saksikan setelah yang satu ini. Baik, kita akan langsung menuju kepada bedah buku Lean Business Improvement, Transformasi Bisnis, Lean Six Sigma. Nah, bisnis itu adalah tentang bagaimana menciptakan sebuah value atau value creation, kemudian kita harus mampu melakukan value delivery. Sehingga dari dua proses ini akan bisa menciptakan kenyamanan, dan juga sekaligus kepuasan dari pelanggan itu sendiri yang berdampak positif pada peningkatan laba atau profit. Nah, jika Anda sudah siap, mari kita bedah buku dari Bapak Wawang Sukmoro ini. Sehingga di dalam buku ini semoga saja memberikan manfaat buat Anda yang saat ini lagi sedang mencari-cari informasi bagaimana meningkatkan profit bisnis Anda, usaha Anda, atau bagi Anda yang sedang memulai bisnis yang baru. Oke, are you ready? Kita akan mulai. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Nah, di 5 bagian itu nanti akan terbagi menjadi 19 bab yang sangat penting yang Anda bisa baca. Menariknya, buku ini dikemas dalam bentuk storytelling, yaitu dialog antara Bapak Karman dan mentornya, Watanabe Sang. Sehingga ketika membaca, Anda tidak akan merasa jenuh dan bosan karena akan dibawa langsung ke dalam imajinasi di sebuah bisnis usaha bagaimana Watanabe Sang mampu memberikan mentor atau melakukan mentoring yang bagus secara langsung kepada Pak Karman. Yuk kita mulai. Bagian pertama dari buku ini adalah berisi tentang ruang untuk perbaikan. Jadi tentunya hal-hal apa saja yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman semua harus lakukan pada bagian pertama. Banyak hal yang bisa Anda baca di ruang untuk perbaikan ini. Lalu pada bagian 2 buku ini kita akan berbicara tentang pendekatan Lean Six Sigma. Jadi ini adalah sangat penting dan sangat menarik untuk dibaca, untuk diterapkan. Karena buku Lean Six Sigma ini sangat langka dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi Pak Wawang Sukmoro sudah menulis dengan sangat detail melalui contoh-contoh kasus yang nyata di dalam buku ini. Bagian yang ketiga dari buku ini adalah peningkatan keuntungan bisnis. Tentu bagian ini yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda penasaran, ingin mengetahui gimana sih caranya melakukan peningkatan keuntungan bisnis. Nah, setelah Anda membeli dan memiliki buku ini, saya yakin Anda akan mendapatkan tip praktis yang merupakan pengalaman dari sang penulis yang dijabarkan secara mudah melalui dialog-dialognya di sana. Kemudian bagian keempat dari buku ini adalah 3 kepemimpinan. Jadi penting sekali bagi seorang leader, seorang pemimpin di perusahaan untuk melakukan decision making, kemudian kebijakan untuk melakukan tidak saja continuous business improvement, tapi sekaligus transformasi bisnis. Dan bagian kelima dari buku ini adalah contoh penerapan DMAIC. Jadi bagaimana teman-teman Bapak Ibu bisa melakukan pola-pola yang tepat. Apa itu DMAIC? Anda bisa baca di bukunya nanti pada bagian kelima. Nah, selanjutnya prinsip utama dari apa yang ditulis oleh Pak Wawang Sukmoro di bukunya yang berjudul Lean Business Improvement ini, teman-teman, prinsipnya adalah bagaimana menjadi lebih baik dalam melayani pelanggan dan memberikan produk sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dalam marketing kita sudah tidak lagi fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi sudah fokus pada keinginan mereka. Kalau kebutuhan sudah menjadi standar dari pelanggan kita ya, seperti kebutuhan pokok. Tetapi adalah satu keinginan. Nah, keinginan inilah yang sering menciptakan value
yang harus kita ciptakan, yang harus kita berikan, harus kita deliver sehingga menciptakan sebuah profit. Dari marketing analisis yang dilakukan, dari proses menjual atau selling akan mengkonversikan semua value itu menjadi sebuah hasil bisnis. Oke, kita akan lanjut. Bab 4, saya tertarik untuk membahas di buku ini ya. Jadi bab 4 adalah langkah penting pemecahan masalah Lean Six Sigma. Apa langkah-langkah pentingnya? Tentu ada 6 sesuai dengan judulnya adalah Six Sigma. Jadi yang pertama adalah Voice of Customers. Jadi ini penting banget bagi teman-teman yang sedang membangun bisnis yang baru, usaha yang baru, atau Anda ingin melakukan transformasi. Mulailah menerapkan yang pertama, Voice of Customer ya. Voice of Customer, jadi kita harus mendengar apa yang menjadi keinginan mereka, seperti landasan utama tadi yang disebutkan dalam buku ini. Yang kedua adalah define atau membuat sebuah objektif. Jadi kejelasan tujuan yang Anda ingin raih, yang Anda ingin capai dalam bisnis Anda, dalam perusahaan Anda. Jadi Anda harus benar-benar memiliki clarity, kejelasannya ya. Dan yang ketiga adalah measure. Jadi harus melakukan pengukuran yang tepat terhadap proses pertumbuhan, perkembangan bisnis Anda. Kapan seharusnya Anda melakukan improvement, kapan Anda harus bertahan mungkin, atau bahkan kapan Anda harus melakukan inovasi-inovasi yang tepat. Karena tidak selamanya inovasi memberikan hasil yang baik, tidak selamanya inovasi relevan dengan bisnis yang ingin Anda kembangkan saat ini. Jadi, mesti benar-benar bijak menciptakan sebuah inovasi. Yang keempat, barulah Anda melakukan analisis. Jadi penting sekali untuk menganalisa semua proses yang sudah dilakukan dari voice of customer, kemudian Anda melakukan define atau kejelasan tujuan tadi, dan pengukuran measurement. Yang keempat, analisis, dan yang kelima, barulah mulai melakukan improve, yaitu perbaikan demi peningkatan hasil yang lebih baik terhadap apa yang sudah Anda lakukan di tahapan-tahapan sebelumnya. Yang keenam adalah melakukan control. Jadi begini teman-teman, bisnis itu selalu ada risikonya, maka ada yang namanya risk management. Berarti risiko adalah sama dengan control. Ketika Anda berbisnis atau berusaha atau menjadi seorang entrepreneur, Anda akan menghadapi risiko. Risiko sama dengan control. Jadi kalau Anda mampu mengontrol semua risiko, mampu meminimalis risiko-risiko yang ada, maka itu akan menjadi sebuah hal yang baik. Sehingga di sini dikatakan bahwa risiko itu adalah sama dengan kontrol. Ketika Anda tidak mampu mengontrol semua risiko yang ada, maka bisnis akan menjadi berisiko banget. Jadi kemampuan Anda melakukan controlling risiko, memanage risiko, melakukan mitigasi risiko, atau bahkan melakukan pencegahan terhadap risiko-risiko yang muncul, itu adalah langkah-langkah yang tepat dan bagus yang harus Anda lakukan. Nah, di buku ini juga ditulis di dalam Lean Business Improvement, kapan Anda harus melakukan Kaizen dan kapan Anda harus melakukan Lean Six Sigma. Jadi Anda yang akan tahu sesuai dengan kebutuhan bisnis dan usaha Anda. Nah, buku ini bisa dibeli nanti di Gramedia secara langsung di seluruh toko buku, atau bahkan Anda bisa memesan secara langsung melalui online gitu ya. Silahkan temukan. Kemudian saya menarik juga membahas di bab 12 dari buku ini ya. Di bab 12 disebutkan tentang mempercepat perputaran cash flow. Karena di sini sudah ditulis cash flow is the king. Sekali lagi, cash flow is the king. Jadi kalau perusahaan, organisasi ya, bisnis itu tidak ada cash flow-nya, bisa menjadi indikator bahwa perjalanan bisnis itu tidak bagus. Atau mungkin saja sedang mulai bertumbuh, bisa juga tergantung situasi dan kondisinya. Nah, di buku ini dikatakan bahwa cash flow is the king. Dan di sini Anda akan bisa belajar cash flow dibagi 3, seperti operating cash flow. Yang kedua dibahas tentang financing cash flow, dan yang ketiga adalah investing cash flow. Nah, semoga dengan membaca cash flow ini, teman-teman, Bapak Ibu semua bisa lebih memahami bagaimana meng-create atau melakukan transformasi bisnis. Bahkan yang menarik, bagaimana di dalam buku ini, seorang Watanabe Sang mampu memberikan sebuah ide-ide sehingga bisnis itu, profit itu bisa bertumbuh 2,5 kali lipat dari sebelumnya, meskipun dengan harga jual yang lebih murah.
dengan harga pokok yang sama. Nah, itu nanti Anda bisa baca di buku ini. Keren banget, sangat direkomendasikan bagi Anda yang ingin meningkatkan profit dengan harga pokok yang sama. Tuh, nanti akan dibahas di sana. Kemudian, mungkin Anda penasaran, lalu siapa sih Pak Wawang Sukmoro ini gitu ya, yang menulis buku Lean Business Improvement ini? Saya akan jelaskan, beliau adalah seorang trainer ya yang sudah 25 tahun berpengalaman di bidang dunia bisnis, dunia manufacturing, kemudian dunia supply chain operation. Jadi sudah terbukti pengalaman beliau, sudah ada beberapa buku yang ditulis, dan 3 spesifikasi dari keahlian beliau pada saat ini adalah dalam bidang kepemimpinan atau leadership, yang kedua dalam bidang produktivitas, dan yang ketiga adalah pertumbuhan bisnis. Jadi tak heran jika beliau mampu menulis buku yang berjudul Lean Business Improvement ini. Nah, julukan beliau saat ini adalah Turnaround and Productivity Specialist. Jadi bagi Anda yang benar-benar ingin serius untuk mengembangkan bisnis Anda, untuk melipat gandakan hasil atau mendapatkan profit, maka dikatakan Anda harus melakukan transformasi bisnis. Buku ini akan menjawab semua kebutuhan yang Anda inginkan dari A sampai Z. Saya sudah memberikan banyak pelatihan di seluruh Indonesia selama 13 tahun, dan buku ini bisa melengkapi bagi Anda yang ingin melakukan transformasi di bisnis Anda, khususnya untuk meningkatkan profit Anda. Nah, jika Anda sudah siap, silahkan Anda bisa pesan bukunya sekali lagi di toko Gramedia, atau mungkin Anda bisa membeli secara online, atau mau beli kepada sang penulisnya secara langsung supaya mendapatkan tanda tangan seperti ini. Jadi Pak Wawang Sukmoro, terima kasih. Saya sudah terima bukunya, sudah ada tanda tangan lengkap di sini. Ya, semoga bukunya memberikan manfaat bagi banyak pembaca. Salam produktivitas, ya, dan bisa menjadi buku bestseller yang tentunya bisa menginspirasi banyak pengusaha pebisnis untuk meningkatkan hasil bisnis mereka atau profit mereka. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman masih yang penasaran tentang buku ini, di halaman depan sudah ada tulisan saya, bagaimana saya memberikan pendapat terhadap buku dari Bapak Wawang ini. Begitu teman-teman buka saja, halaman depan di sini sudah ada nama saya, yang memberikan rekomendasi buat Anda semua untuk segera membaca buku ini sebagai tambahan pengetahuan yang bisa Anda terapkan untuk tidak saja melakukan continuous business improvement, tapi transformasi bisnis. Jadi sekali lagi, selamat berjuang untuk meningkatkan profit di perusahaan dan organisasi Anda. Salam dari saya, Coach Wira.